itu himbauan dari pemerintah yang harus kita patuhi. Namun jika soal ibadah, sholat Jumat, bahkan ke gereja pun harus dihambat, harus diberhentikan karena adanya wabah corona, itu menurut saya itu kurang pantas untuk dilakukan. Karena sejak kapan derajat corona lebih tinggi daripada derajat Tuhan Yang Maha Esa? Benar begitu? Salah, bukan begitu? Yuk ikuti terus aku, gue ikuti terus. Thank you. Wassalamualaikum. Oleh 7 pria. Sesepuh atau bahkan takmir masjid di sana juga ikut mengumandangkan adzan 7 itu tadi. Di sana mempercayai bahwa adzan 7 itu dapat mengusir atau kalau enggak mengurangi mewabahnya COVID-19 karena adzan ini merupakan siasat Nyi Mas Pakungwati saat Masjid Agung Sang Cipta Rasa mendapat serangan dari Menjangan Wulu. Jadi kayak kalau di sini itu kayak tolak balak, nggak tahu kalau di daerahnya kalian. Terus itu kan sistem religi dan perekonomian. Nah, ada juga sistem pengetahuan. Sekarang kalau sistem pengetahuan itu sekolah-sekolah pada diliburkan. Jadi perkembangan pengetahuannya siswa-siswa atau generasi bangsa itu terhambat, tapi nggak apa-apa, ini demi kesehatan. Oke. Dan yang terakhir, sosial, bidang sosial. Budaya Indonesia itu dikenal dengan ramah tamahnya, senyum, sapa, salam, dan saling berjabat tangan, dan begitu. Sekarang di wabah COVID-19, senyumnya ditutup oleh masker untuk kesehatan dan juga harus melakukan physical distancing dan social distancing. Jadi mau nggak mau kita harus berjaga jarak dengan orang agar supaya kita tidak terkena COVID-19. Tapi itu jadi dampak yang besar karena kita harus melakukan kebiasaan yang tidak terbiasa. Yang biasanya kita arisan, kita kumpul-kumpul di sekolah, kita bekerja di kantor, di pabrik, itu jadi terhenti di situ, terhambat. Jadi kita nggak boleh banyak bicara sama orang, kita nggak boleh bersalaman sama orang, kita harus stay di rumah. Ya, tetapi itu untuk stay safe. Oke? Namun jika libur sekolah, libur pekerjaan, libur semua aktivitas itu nggak apa-apa. Kalau menurut saya tidak ada masalahnya karena Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Ega Laura Triastika dari kelas 11 Ilmu Bahasa dan Budaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih hubungan COVID-19 dengan pelajaran antropologi. Antropologi itu membahas tentang atau mempelajari tentang budaya manusia, keanekaragaman manusia, dan perilaku manusia. Membahas tentang budaya memiliki 7 unsur. Yang pertama, budaya memiliki 7 unsur. Yang pertama, sistem pengetahuan. Yang kedua, bahasa. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, kesenian. Yang kelima, ekonomi. Yang keenam, religi. Dan yang ketujuh, sosial. Jika dikaitkan dengan pandemi COVID-19 atau yang biasa disebut dengan corona yang sedang mewabah di Indonesia Rayaku ini, di Indonesia sekarang perekonomiannya semakin menurun dikarenakan
semua masyarakat diharuskan melaksanakan lockdown. Yang kalau di bahasanya kita itu lockdown itu berdiam sejenak di rumah, jadi nggak kemana-mana. Terus apa sih, kenapa kok bisa sampai perekonomian di Indonesia menurun? Karena dibatasinya, bahkan sampai diberhentikannya pengiriman dan penerimaan barang dari luar negeri seperti ekspor impor dan lain sebagainya. Terus juga kan lockdown. Nah, itu masyarakat yang berdagang di pasar itu jadi sepi, jadi gak ada yang beli. Habis itu juga selain itu listrik digratiskan oleh Presiden Joko Widodo. Jadi Indonesia perekonomiannya sedikit menurun, gak sedikit sih, banyak menurun demi keselamatan. Terus juga di sistem religi, dengan adanya COVID-19 di Cirebon khususnya umat muslim melakukan tradisinya, namanya itu adzan pitu. Kalau di bahasa Indonesia kan jadi adzan 7 setelah sholat Jumat. Sesuai dengan namanya, adzan ini dikumandangkan